adik-adik, bertemu kembali dengan kakak dalam Bimbel Cyber mata pelajaran Bahasa Inggris. Last meeting we have learned about adverbs that express accuracy of time, place, and manner. Untuk pertemuan yang kemarin kita sudah belajar ya berkaitan dengan adverbs yang menyatakan berkaitan dengan keakuratan waktu, tempat, dan juga cara. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar berkaitan dengan feature language dari prosedur teks yang lain, yaitu using command or imperative sentence. So, kita langsung lanjut ke penjelasannya ya. Yang pertama kita harus tahu dulu ya berkaitan dengan definition of an imperative sentence. Apa sih sebenarnya kalimat perintah itu? Nah, imperative sentence, it is a form of sentence used to give commands, warnings, advice, and request. Imperative sentence never mention the subject. Jadi untuk kalimat perintah ini biasanya bisa berbentuk perintah, kemudian ada peringatan, nasihat, atau bisa juga dalam bentuk permintaan. Ya, kemudian kalimat perintah itu tidak pernah menyebutkan subjeknya. Berikutnya adalah types of imperative sentence. Tadi ya, yang pertama ada request, kemudian yang kedua ada advice, yang ketiga ada commands, dan yang keempat ada warning. Kita pelajari satu persatu. Tipe yang pertama adalah request. In this part is usually add do or please to be more polite. Nah, untuk jenis dari imperative sentence yang pertama yaitu request atau permintaan, biasanya pada bagian ini itu ditambahi dengan do ataupun please. Nah, kata do atau please itu biasanya lebih sopan ya. Maka untuk request ini biasanya ditambahi dengan do or please. Berikutnya, tipe yang kedua itu adalah commands. Commands are usually carried out by people who have power, such as teacher against students, boss against employee, and so on. Jadi untuk commands ini biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan ya, misalkan guru terhadap siswanya, atau misalkan ada seorang bos terhadap karyawannya, dan masih banyak lagi. Tipe yang berikutnya adalah advice. Biasanya untuk yang jenis ini used to give advice, digunakan untuk memberikan sebuah nasihat. In this part, the words is spoken normally and lightly. Jadi untuk advice ini digunakan untuk memberikan suatu nasihat ya. Dan biasanya kata yang diucapkan itu bisa berbentuk normal dan ringan. Berikutnya, untuk jenis dari imperatif yang terakhir itu adalah warning. Used to express a warning such as a warning of danger or appeal. On warning sentences, usually with a high tone, especially in the last word. Nah, untuk warning ini digunakan untuk menyatakan sebuah peringatan ya. Bisa peringatan bahaya ataupun himbauan. Pada warning, kalimatnya itu biasanya meninggi ya di akhir kalimatnya. Oke, kita sudah belajar berkaitan dengan tipenya. Kemudian kita langsung masuk ke contoh dari kalimat command itu seperti apa. Misalkan yang pertama, get out, keluar. Ya, kemudian ada do not turn off the lamp, jangan matikan lampu. Sit down, duduk. Shoot that, tembak itu. Do not step on the grass, jangan injak rumput. Do not turn on the lamp, jangan hidupkan lampu. Shut up, diam. Nah, itu adalah contoh-contoh dari command atau perintah ya. Jadi itu bisa digunakan kepada seseorang yang mempunyai jabatan tertentu kepada bawahannya. Berikutnya adalah warning. Nah, ini ada contoh dari kalimat warning itu seperti apa. Yang pertama, don't see me like that. Don't see me like that.
Jangan lihat aku seperti itu. Atau bisa juga don't touch my hand. Jangan sentuh tanganku. Watch out. Awas. Run away. Lari. Don't say that. Jangan katakan itu. Kill the spider. Bunuh laba-labanya. Biasanya kan kita takut ya sama laba-laba. Nah, kemudian karena ada peringatan, bunuh laba-labanya, kill the spider gitu, biar nggak mengganggu. Kemudian untuk contoh dari yang lain, dari advice ya, sekarang kita bisa contohkan kalimatnya don't be lazy. Nah, itu kan sebuah nasihat, jangan males dong. Nah, itu. Kemudian don't be arrogant, jangan arogan. Jadi orang tuh jangan arogan. Nah, kemudian misalkan ada nasihat yang lain, drink the medicine 3 times in a day. Minum obatnya 3 kali dalam sehari. Biar apa? Biar cepat sembuh. Makanya kita menasihati orang tuh seperti itu. Contoh yang lainnya, do not drink too much. Jangan minum terlalu banyak. Karena kan kalau minum terlalu banyak bisa begah ya. Nah, kemudian ada nasihat yang lain, eat the rice regularly. Makan nasi secara teratur. Berikutnya contoh dari request. Nah, kalimat permintaan ya. Call me 5 minutes again please. Nah, ini cirinya ya, ada kata please. Jadi lebih halus. Call me 5 minutes again please. Tolong telepon aku 5 menit lagi. Kemudian ada turn off the television please. Tolong matikan TV-nya. Hold my hand please. Tolong genggam tanganku. Accompany me please. Tolong temani aku. Please never let me. Tolong jangan tinggalkan aku. Dan stay with me. Tetap di sini. Nah, itulah adik-adik pembahasan kita berkaitan dengan using imperative sentence or command ya. Kita sudah mengetahui apa sih sebenarnya imperative sentence itu, kemudian bentuknya seperti apa saja, kemudian contoh kalimatnya seperti apa. Nah, kita sudah mempelajari semuanya. Untuk next meeting, we are going to learn about generic structure of procedure text. Nah, untuk pertemuan minggu depannya kita akan belajar berkaitan dengan generic structure dari text procedure. So, untuk adik-adik di rumah jangan lewatkan ya video-video menarik lainnya dari Bimbel Cyber. See you.